Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih melanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad bab al-khurq. Al-khurq atau al-kharq sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dia adalah lawan dari ar-rifqu. Kalau rifqu artinya lemah lembut, tidak tergesa-gesa. Kalau al-khurq artinya tergesa-gesa, gerasa gerusu, ya, terburu-buru, kasar. Ini makna daripada al-khurq. Dan ini adalah sifat yang tercela, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis-hadis yang maknanya seperti hadis-hadis sebelumnya. Di antaranya beliau berkata, qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah 'anil Miqdam ibn Syuraih qala sami'tu abi qala sami'tu Aisyah taqul. Aku mendengar Aisyah berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubah faja'altu adribuhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika birrifq. Aku berada di atas ekor onta yang susah untuk dikendalikan atau susah jalannya, tidak enak, maka mulailah aku memukulinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alaiki birrifq, hendaknya engkau lemah lembut. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena kelembutan tidaklah pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Dan hadis ini telah lalu maknanya, ya, terkait berbuat lembut bahkan kepada hewan, ya. Aisyah ketika naik onta, ontanya kemudian susah, sulit, kemudian dia pukulin, maka Rasulullah tegur bahwasanya kelembutan itu hendaknya dilakukan pada segalanya. Bahkan pada hewan, bahkan pada benda-benda mati, ya. Kalau kita ingin perbaiki sesuatu, maka pelan-pelan, tenang, jangan terburu-buru. Kalau gerasa gerusu biasanya yang kita perbaiki tadi malah cepat rusak, malah tidak bisa diperbaiki lagi. Hewan pun demikian, maka hendaknya disikapi dengan cara baik, cara lembut, maka Allah kasih keberkahan, maka dia akan lebih baik daripada kalau disikapi dengan kasar. Kalau benda mati, hewan saja disikapi dengan lembut mendatangkan kebaikan, apalagi pada manusia. Oleh karenanya dalam menjalani atau menghadapi segala permasalahan, jangan gerasa gerusu. Permasalahan terkait dengan keluarga, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan tetangga, terkait dengan kepengurusan apapun, jangan buru-buru, tenang, hadapi dengan tenang, sikapi dengan satu persatu. Karena kalau terburu-buru biasanya kita nanti menyesal, ada yang miss, ada yang terlewatkan, sehingga tidak sesuai dengan kita harapkan. Adapun kalau kita satu persatu kita jalani dengan tenang, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya Allah kasih keberkahan. Makanya Rasulullah mengatakan, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan itu tidak terburu-buru, ketenangan tidaklah menempel pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidak dicabut kecuali akan merusaknya. Maka ini isyarat bahwasanya sikap lembut, tenang adalah berkah dalam segala hal, ya. Pertama saya ingatkan terutama dalam rumah tangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan pada mereka. Maka jangan biasakan di rumah tangga kalau ngomong teriak-teriak keras-keras, banting sana banting sini, ya. Ya, jangan, ya. Biasakan lemah lembut, sama anak juga lemah lembut. Ini hukum asal, bukan berarti enggak boleh marah, boleh sesekali. Bukan enggak boleh nyubit, mukul boleh kalau berlebihan atau tidak, atau terkelewat batas boleh. Tetapi hukum asal semuanya dihadapi dengan lemah lembut dan tidak terburu-buru. Karena dengan kelembutan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ibnu Ulayyah anil Jurairi an Abi Nadrah qala rajulun minna
Berkata seorang dari kami, yuqalu lahu Jabir au Juwaibir. Ada seorang di antara kami namanya Jabir atau Juwaibir. Dia berkata, "Talabtu hajatan ila Umar fi khilafatihi." Aku mencari suatu keperluanku kepada Umar. Itu ada keperluan kepada Umar di masa pemerintahannya, di masa kekhilafahan Umar. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah mensifati para khulafa dengan al-khulafa ar-rasyidin. Ya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di. Ya, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Para ulama sepakat khulafa ar-rasyidin adalah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, maka kekhilafahan mereka diakui dan itulah akidah umat Islam. Adapun orang-orang Syiah mengatakan kekhilafahan Abu Bakar kekhilafahan tidak sah, kekhilafahan Umar tidak sah, kekhilafahan Utsman juga tidak sah. Yang sah cuma siapa? Ali. Maka siapa yang mengatakan khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman sah, maka mereka telah kafir. Inilah sebabnya kenapa mereka mengkafirkan kaum muslimin, karena mereka menjadikan rukun iman bahkan yang pertama bukan yang ketujuh. Rukun iman yang pertama yang mereka yakini adalah masalah keimamahan. Bahwasanya tidaklah sah Islam seorang kecuali mengimami bahwasanya ada imam 12 yang disebut dengan Itsna Asyariyah. Imam 12. Imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Imam kedua adalah Hasan, imam ketiga adalah Husain, imam keempat adalah Muhammad Al-Baqir, imam dan seterusnya. Kemudian imam kelima adalah Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, terus sampai imam ke-12 yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askar yang akan keluar jadi Imam Mahdi. Yang Muhammad bin Hasan Al-Askar lahir sekitar tahun 255, kemudian sekitar segitu 250-an lebih, kemudian ketika umur 5 tahun dia sembunyi di Sirdab. Di Irak. Dia sembunyi di Sirdab. Dan dia akan keluar nanti di akhir zaman. Di akhir zaman kalau keluar jadi Imam Mahdi. 250 atau 260 Hijriah. 260 Hijriah sekitar gitu dia. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1448. Berarti sudah hampir 1200 tahun dia sembunyi. Berarti umurnya mungkin lebih panjang dari Nabi Nuh. Ini Imam Mahdi mereka. Adapun kalau umat Islam menganggap kekhilafahan Abu Bakar adalah khilafah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar adalah khilafah atau khalifah yang kedua. Utsman khalifah ketiga, baru Ali khalifah yang keempat. Oleh karenanya mereka mengatakan seperti dalam hadis ini, talabtu hajatan ila Umar fi khilafatihi. Aku ada keperluan dengan Umar, aku di zaman pemerintahannya. Fantahitu ilal Madinati lailan, maka aku tiba di Madinah malam hari. Faqadautu alaihi, di pagi hari aku segera bertemu dengannya. Waqad utitu fitnatan wa lisanan, dan aku adalah orang yang diberikan kecerdasan dan juga pandai berbicara. Ada orang seperti itu, pandai orasi. Terus cerdas. Ada orang cerdas tapi enggak pandai orasi. Ada orang pandai orasi tapi bahlul, ada. Ada yang dan itu banyak yang pandai ngomong tapi bahlul. Dia tidak sadar kalau dia bahlul. Ada yang pintar tapi enggak bisa ngomong, banyak juga. Pintar tapi enggak bisa nerangin. Ya. Enggak bisa terang ini maksudnya apa, orang enggak paham. Tapi dia pintar ya. Buktinya kalau di sekolah ranking 1 terus. Kalau nerangin enggak ada yang paham. Dia bodoh atau yang mendengar yang bodoh. Kemungkinan dia enggak pandai menjelaskan. Ya, ada orang macam-macam. Jadi kita dapati banyak orang-orang seperti itu ya. Ada dikatakan qalamu aqwa min lisanihi. Ada ulama kalau ceramah enggak enak, tapi kalau nulis luar biasa. Sampai dikatakan pena dia lebih tajam daripada lisannya. Ada orang ya, kalau ceramah bagus, tulis ngaco, ternyata dia enggak pintar, enggak sesuai dengan ekspektasi. Macam-macam orang. Ada diberikan kedua-duanya, kecerdasan dan juga orasi. Kata dia, saya diberikan kecerdasan dan diberikan kemampuan untuk berorasi. Au qala mantiqan itu mudah untuk pandai berbicara. Maka saya pun ketemu dengan Umar, maka saya mulai berbicara dengan bicaraan yang indah. Dia cerita, dia sudah bicara yang indah, ternyata dia dibantah, intinya demikian. Maka dia bilang, fa akhadtu fid dunya fasaghartuha, maka aku mulai bicara tentang dunia. Aku bilang dunia itu apa sih? Dunia itu apa sih? Aku hinakan dunia tersebut, aku kerdilkan dunia tersebut. Fataraktuha la tusawi syai'an. Aku jadikan dunia tidak punya nilai sama sekali ya.
Dan hadis-hadis tentang dunia tidak ada nilai sama sekali banyak. Al-Quran juga tentang dunia tidak ada nilainya sama sekali juga banyak. Maka aku demikian. Aku sampaikan depan Umar dengan kata-kata yang indah. Wa ila jambi rajulun abyadhu sya'ar. Di samping Umar, di sisi Umar ada seorang lelaki yang sudah rambutnya putih. Abyadhu thiyab. Dan jubahnya juga putih. Faqala lamma faraqtu, ketika aku sudah selesai bicara dengan menghina dunia, merendahkan dunia, mengkerdilkan dunia, dunia tidak ada apa-apanya, tidak lebih hina daripada sayap nyamuk misalnya demikian. Kullu qaulika kana muqariban. Maka orang itu berkata yang berambut putih, udah tua, baju putih, jubah putih, dia berkata, semua perkataanmu itu muqariban, itu tidak tepat benar, ya dekat-dekat kebenaran. Illa wuqu'uka fid dunya, atau illa wuqu'uka fid dunya, kecuali kau menghina dunia, itu tidak tepat. Maka orang itu berkata, wa hal tadri mad dunya? Tahukah kau apa itu dunia? Maka dia ingin menjelaskan dunia itu sebenarnya tidak tercela secara zatnya, tapi salah digunakan itu yang menjadi tercela. Kemudian dia orang ini berkata, orang tua ini berkata, dia ngomong di samping Umar, berarti orang hebat. Dia berani ngomong di samping Umar, padahal Umar ada Umar bin Khattab. Maka dia berkata, inna dunya fiha balaguna. Ketahuilah di dunia ada bekal kita. Au qala zaduna ilal akhirah. Kita punya bekal menuju akhirat di mana? Di dunia. Wa fiha a'maluna allati nujza biha. Dan di dunia kita beramal dengan amalan-amalan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah. Qala fa akhadha fid dunya rajulun huwa a'lamu biha minni. Maka orang ini berkata, Jubair berkata, ternyata dia bicara tentang dunia dengan ilmu yang dia lebih tahu daripada aku. Maka aku berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, man hadzal rajul? Ini siapa ini? Alladhi ila jambika, yang ada di sampingmu, yang menjelaskan dengan luar biasa. Qala Sayyidul Muslimin Ubay bin Ka'ab. Dia adalah pemimpin kaum muslimin, adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Itu sahabat juga ternyata, sahabat juga. Taib, hadis ini atau riwayat ini menjelaskan sebagaimana menjelaskan Ubay bin Ka'ab bahwasanya dunia itu memang dalam nusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah banyak dicela, tetapi celaan tersebut bukan karena dunianya. Dunia hanyalah ibarat dari zaman, tempat bergulirnya perbuatan dan tindak tanduk manusia. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, naibu zamana wal aibu fina. Wa ma aibun fi zamani siwana, ya. Kata Imam Syafi'i, kita mencela zaman padahal yang tercela adalah kita, bukan zaman kita. Dan tidak ada aib dalam zaman kecuali kita sendiri yang bikin aib, ya. Jadi zaman hanyalah tempat bergulir, dan zaman itulah dunia tersebut. Oleh karenanya dunia tidak dicela secara zatnya, tetapi dicela karena kebanyakan orang tertipu dengan dunia, ya. Ini masalah. Makanya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, yang sementara. Adapun orang yang bisa memanfaatkan dunia dengan baik, maka terpuji. Seperti ketika Nabi SAW menyuruh Amr bin As untuk menjadi panglima perang agar dapat ghanimah. Kata Amr bin As, saya tidak ingin cari ghanimah ya Rasulullah. Maka Rasulullah ingatkan, kata Rasulullah, ni'mal malu al-salih lirajulis salih. Ketahuilah Amr bin As, sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Maka kalau kau dapat ghanimah, kau bisa gunakan untuk kebaikan banyak, untuk sedekah, untuk ibadah, untuk menyambung silaturahmi, dan banyak hal dengan dunia tersebut kau bisa manfaatkan. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran maupun Sunnah perintah untuk wa anfiku, infaklah, bayar zakat, berilah makanan. Dalam Al-Quran banyak sekali, beri makanan, wa atidal qurba haqqahu, bantulah karib kerabat, bantulah orang miskin, bantulah ibnu sabil, bantulah orang fuqara, bayarlah zakat. Taib, kita bagaimana cara bantu mereka kalau pakai dunia? Ketika ada perintah untuk membantu orang miskin, bayar zakat, bagi-bagi makanan, untuk berjihad dengan jiwa dan harta. Coba, kan ada perintah berjihad dengan jiwa dan harta. Menunjukkan konsekuensinya kita harus punya harta tersebut. Untuk bisa berinfak, untuk bisa bayar zakat, untuk bisa berjihad dengan harta, untuk bisa perjuangan, untuk dakwah, ini semua butuh harta. Berarti dunia itu kalau bisa digunakan maka luar biasa.
bekal kita untuk akhirat. Makanya Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah ketika di awal dakwah bertemu dengan orang kaya. Karena dakwah butuh biaya. Dakwah butuh biaya. Maka Allah mentakdirkan Nabi menikah dengan janda kaya. Yang belum ditakdirkan buat antum. Ada juga sih, ada juga. Yang janda kaya tersebut Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah. Seluruh hartanya dikasih buat Nabi SAW. Karena dakwah butuh biaya. Allah mentakdirkan Nabi SAW juga lelaki dewasa pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq yang juga kaya raya. Ketika Bilal disiksa, Nabi tidak bisa apa-apa. Nabi cuma suruh bersabar. Siapa yang bisa merdekakan Bilal? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berlanjut, ada Utsman bin Affan kaya raya, ada Abdurrahman bin Auf juga kaya raya. Itu kaya raya semua. Kenapa? Dakwah butuh biaya. Dakwah butuh biaya. Makanya Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dan dalam banyak ayat selalu harta dulu baru jiwa. Harta dulu baru jiwa. Karena berjihad dengan harta bisa dilakukan kapan saja. Dengan jiwa mungkin tidak selalu. Front perang fisik dengan fisik tidak selalu. Tapi kalau jihad dengan harta banyak jalannya. Untuk dakwah, untuk macam-macam banyak. Oleh karena dalam banyak ayat selalu harta didahulukan daripada nyawa, kecuali ada satu ayat di surat At-Taubah ya. Ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatilu fi sabilillah. Atau dalam ayat intinya ada dalam ayat disebutkan jiwa dulu baru apa? Harta. Ikhwan, jadi ini dalil bahwasanya dunia tidak tercela secara zatnya, tetapi penggunaannya yang salah dan kebanyakan orang salah menggunakan dunia. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu menjadi sombong ketika merasa dirinya kaya. Kalau udah kaya jadi sombong, angkuh, lupa diri. Semena-mena, zalim. Kapan sudah punya harta atau sudah punya jabatan atau sudah punya orang dapat jabatan tiba-tiba jadi pejabat, tiba-tiba sombong, angkuh. Tiba-tiba sombong. Udah lihat orang supaya tidak kenal, teman lama dilupakan, teman-teman yang miskin diblokir. Ada kawan cerita, teman dekatnya jadi wali kota. Biasanya teman dekat ngobrol, ngopi, begitu jadi wali kota, dia telepon enggak pernah dibalas. Sampai 5 tahun. Setelah berhenti wali kota, tiba-tiba dulur, gimana kabarnya ya. Baru setelah turun dari wali kota sudah enggak punya jabatan, kawan lagi. Itu manusia seperti itu. Dia punya circle baru atau dia merasa yang miskin di sini mengganggu ya. Makanya Allah mengatakan innal insana la yatgha, sungguhnya manusia itu melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya kaya. Maka banyak orang terpedaya dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu. Tetapi jika dunia tersebut bisa digunakan untuk kebaikan, maka dia adalah bekal akhirat sebagaimana perkataan Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, inna dunya fiha balaguna au zaduna ilal akhirah. Di dunia ada bekal kita. Ya, bekal kita dengan sedekah, bekal kita dengan haji, bekal kita dengan umrah, bekal kita dengan bayar zakat, bekal kita menafkahi anak istri, bekal kita membantu tetangga, bekal itu semua dengan dunia, dengan dunia. Dan di dunia ada waktu kita untuk bisa beramal soleh. Wa fiha a'maluna. Kita bisa salat, kita bisa zikir, itu semua kita kerjakan di dunia. Kalau dunia selesai, kita enggak bisa lagi beramal. Nujza biha fil akhirah. Maka kita akan dibalas di akhirat kelak. Maka dari situ kita tahu Rasulullah melarang kita minta mati kalau terkena mudarat. Kata Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian minta mati gara-gara mudarat yang menimpanya. Wa in kana labudda ayyakuna mutamanniyan, kalau memang dia keinginan untuk mati, harus karena sudah enggak kuat lagi, penyakit yang dia tidak kuat lagi menghadapinya, atau rasa malu yang tidak bisa dia hadapi lagi, maka dia boleh berdoa dengan berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika baik bagiku dan wafatkan aku jika wafat baik bagiku. Tapi minta mati langsung enggak boleh. Kenapa? Ada dunia ini penting bagimu. Karena orang mukmin kalau dia hidup di dunia harusnya dia dapat keuntungan daripada kerugian.
Karena semakin panjang umur semakin bisa banyak beramal soleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tuba liman tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntung orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi khairun nas man tola umuruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas seburuk-buruk orang sebaliknya man tola umuruhu wa syarra wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya namun amalnya buruk. Seperti Netanyahu ya. Enggak mati-mati ya. Amalnya buruk, enggak mati-mati. Ya. Oleh karenanya seperti Namrud disebutkan dia panjang umur, seperti Firaun disebutkan panjang umur. Subhanallah. Kejam enggak mati-mati. Karena Allah menjadikan mereka orang-orang terburuk. Orang-orang terburuk. Semakin panjang umur semakin rusak, semakin parah. Udah kakek-kakek masih bengis, masih jahat. Sebaliknya ada orang diberi panjang umur sampai 90 sampai 100 tahun lebih, tapi ke masjid salat ibadah, masya Allah, ibadah terus. Maka ini terbaik. Maka dunia itu kalau bisa di manage dengan baik, maka adalah bekal kita untuk akhirat. Tetapi lebih banyak orang terpedaya daripada orang yang bisa memanage dunia. Itu kenyataan. Kenyataan. Ya. Makanya Allah mengatakan misalnya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah perhiasan, hanya bangga-banggaan, permainan senda gurau yang cepat berakhir, tiba-tiba selesai. Hanya bangga-banggaan banyak harta, hanya bangga-banggaan banyak anak, anak kamu berapa, anak saya berapa, dan seterusnya. Kemudian kamathil ghaithin ajabal kufar, seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan hijau, fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Tiba-tiba hijau, sebentar lagi sudah jadi kuning, kemudian jadi rumput yang ditiup angin. Ya. Seperti firman Allah juga Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathal hayatid dunya kama'in anzalna minas sama'i fakhtalata binabatil ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah." Berilah perumpamaan kepada mereka tentang dunia seperti air hujan yang turun di tanah yang tandus tiba-tiba menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Tumbuhan hijau tersebut tiba-tiba kering, tiba-tiba hancur ditiup angin. Dari hijau menjadi kering ditiup angin waktunya sebentar. Begitulah kehidupan dunia. Maka kita harus sadar di dunia ini jangan sampai kita terpedaya dengan dunia, bahkan seharusnya kita yang memanage apa? Dunia. Kita atur dunia kita agar bermanfaat sebagai bekal kita di akhirat. Sebagai bekal kita di akhirat. Baik. Kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ali, qala hadatsana Marwan, qala hadatsana Qinan bin Abdullah An-Nahami, qala hadatsana Abdurrahman bin Ausajah Anil Bara' bin Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-asyaratu syarr. Al-asyaratu syarr. Al-asyarah maksudnya sombong, angkuh, ujub, itu namanya al-asyar. Seperti bal huwa kadzabun asyir. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar ya. Bal huwa kadzabun asyir. Sa'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Asyir maksudnya angkuh, sombong ya. Dan puncak dari kesombongan bermuamalah dengan kasar, dengan muamalah yang buruk, terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari wallahu alam untuk menunjukkan bahwasanya di antara sebab al-kharaq yaitu tergesa-gesa, tidak lembut, tidak menghadapi masalah dengan tenang adalah kesombongan. Orang kalau udah sombong dia terburu-buru. Terburu-buru, tidak ada lembut sama sekali. Sombong sama istrinya, sombong sama temannya, sombong sama tetangganya, sombong sama anak buahnya. Mentang-mentang maka dia tidak lembut. Dia pasti segera menjatuhkan, merendahkan, mengambil keputusan dengan tiba-tiba, tidak memikirkan tanpa merenungkan dampak dan akibat. Kenapa? Karena dia keblinger, arogan. Ini biasanya sifat orang sombong. Kapan dia sombong? Kapan dia arogan? Kalau sudah sombong, backingannya jenderal bintang 7, maka dia arogan. Kalau backingannya kopral, dia pasti lembut, oke, cuma kopral. Tapi kalau belakang dia jenderal bintang 7, dia arogan.
Dan banyak orang arogan seperti itu, mentang-mentang dekat dengan pejabat, duitnya banyak. Tapi kalau duitnya nggak ada, kenalan cuma Pak RT, apa mau arogan? Backingan nggak ada, nggak bisa arogan. Maka seakan-akan Imam Bukhari mengingatkan al-asyaratu atau kesombongan, syarrun buruk adalah sebab seorang meninggalkan sifat arif lembut. Dan itu nyata ya. Kalau udah sombong angkuh, biasanya gitu, mentang-mentang keras, kasar, tidak ada kelembutan sama sekali sama orang di bawahnya. Melihat orang dengan pandangan kerendahan, mandi mau lembut. Tapi kalau dia tawadhu sama anak buahnya pun dia lembut. Dia ngomong tenang, dia mikirkan orang tersebut, dia mikirkan kebaikan orang tersebut. Kenapa dia tidak sombong? Makanya dalil bahwasanya tawadhu menjadikan seorang lebih bersikap tidak tergesa-gesa, lebih tenang, menghadapi masalah dengan satu persatu, tidak gerasa gerusu. Adapun kesombongan, keangkuhan, ujub, merasa dirinya hebat, tidak mau dikritikin, merasa dia segala keputusannya terbaik, maka biasanya arogan. Biasanya arogan ya. Dan sifat buruk memunculkan sifat buruk yang lain. Sifat baik memunculkan sifat baik yang lain. Maka seorang menyadari ya. Kalau kita dapati ada orang kita ngobrol sama dia. Kalau dia ngeyel, dikasih tahu nggak pernah mau bilang iya salah ya, nggak pernah menghargai pendapat orang lain. Ini biasanya sombong. Sombong itu memunculkan kengeyelan dia. Makanya kalau kita ngomong, dia nggak mau kalah. Kalau dia sudah merasa kalah, dia muter kanan kiri supaya tidak didebat pada kekalahannya. Kenapa bisa begitu? Ada penyakit di balik itu, yaitu penyakit sombong atau ujub, merasa dirinya hebat, merasa orang lain tidak sepintar dia. Dinasihati susah. Iya, kadang-kadang itu masih mending dibilang iya. Kalau enggak dibantai. Ya. Saya pernah ketemu orang seperti ini, saya gemes ya. Terus saya bilang, antum sih ngeyel. Ya, karena ada yang berani bilang dia ngeyel. Anak kasih ingat, antum tuh ngeyel, dikasih tahu enggak mau dengar. Biar dia tahu, pernah dengar ada yang bilang dia ngeyel supaya dia mikir. Kalau enggak ada yang pernah bilang dia ngeyel, mungkin dia merasa dia tidak ngeyel. Harus ada yang kasih tahu kamu ngeyel. Demi kebaikan. Jadi kadang-kadang kita harus terus terang demi kebaikan orang tersebut. Kalau kita enggak terus terang, tidak ada yang boleh nasihati. Kasihan dia, kita harus nasihati. Meskipun mungkin dia jengkel sama kita, yang penting kita nasihati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya antum begini, buktinya gini-gini. Terserah antum mau terima atau tidak. Tapi menurut saya begini-begini. Antum tuh begitu, enggak apa-apa. Karena kalau enggak ada yang ngomong dia enggak sadar. Apalagi kita orang Indonesia sering pekewu, akhirnya enggak ada yang nasihati. Pekewu bagus, tapi ada saatnya kita mengedepankan al-haq. Sehingga malu tidak menghalangi kita dari menyampaikan al-haq. Sebenarnya malu yang menghalangi al-haq itu malu yang buruk, disebut dengan pengecut, bukan malu yang baik. Malu yang baik itu menghalangi orang dari berbuat keburukan. Tapi kalau dari mengutarakan kebaikan bukan malu, namanya apa? Pengecut. Ya. Contoh di antara hal yang lucu, saya pernah rapat sama seseorang sampai mungkin 1 jam lebih atau 2 jam rapat, debat, diskusi, ada keputusan. Setelah keputusan besoknya enggak dijalankan. Saya bilang, kenapa enggak dijalankan? Ustadz, qadarullah saya kemarin ketemu sama istri ngomong, akhirnya ya sudahlah saya ikut istri. Antum lain kali jangan antum yang rapat, istri antum suruh rapat sama saya. Antum mama ikut perempuan, apa antum suami kayaknya. Saya ngomel langsung. Saya udah capek 2 jam diskusi terus, kau ikut istrimu suruh rapat sama saya sini. Bisa begitu orang ya. Nyata saya hadapi orang seperti itu. Terus 2 jam tadi malam kita rapat ngapain? Lain kali antum istri antum suruh rapat, saya bilang gitu. Dia malu. Ya kalau gitu enggak usah rapat. Percuma kita rapat dengan orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Ternyata dia bukan pengambil cuma juru bicara, kemudian keputusan di belakang, yang buat apa? Rapat sama orang ambil keputusan. Kalau enggak bisa ngapain? Dan seperti ini kadang kita perlu kasih tahu. Kalau enggak kita kasih tahu nanti dia berulang lagi sama kita begitu, sama orang juga begitu. Maka saatnya kita enggak usah pakai, sampaikan aja. Sampaikan, enggak boleh begitu. Ini kesalahan, enggak boleh, sampaikan. Sebagaimana kita siap ditegur, kita pun menegur orang. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saling menasihati.
kebaikan, saling menasihati. Jadi siap saling, namanya saling tuh siap dinasihati, siap juga menasihati. Ada orang hanya mau menasihati, tidak mau dinasihati. Salah, ini bukan sifat orang yang selamat. Sifat orang yang selamat adalah tawasau bis sabr, tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, saling dalam kesabaran. Dia berhak, dia siap untuk menasihati dan dia siap untuk juga dinasihati. Dia siap untuk mengkritiki, dia siap untuk dikritiki. Dia boleh bilang orang sabar kamu. Dia juga jangan marah kalau bilang kamu juga sabar. Ada orang kalau bilang sabar ya. Saya ini sudah sabar. Sekarang kalau dibilang disuruh sabar kayaknya dia bukan penyabar. Enggak, orang Rasulullah aja dibilang fasbir. Rasulullah sabar atau tidak? Sabar. Allah masih bilang dalam Al-Quran banyak. Fasbir, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Itu Nabi. Imamnya orang sabar. Allah sampai suruh sabar-sabar. Karena kita bilang sabar, bisa jadi tidak sabar, bisa jadi sabar tapi suruh continue, suruh istiqomah. Oleh karenanya kembali lagi bahwasanya sifat buruk menimbulkan sifat buruk yang lain. Kalau ada orang ngeyel karena kesombongan. Di antaranya sikap sombong, ujub, asy'aratu bisa menimbulkan sikap tidak rifq. Gerasa gerusu, arogan, merendahkan, terburu-buru, sikap kasar. Ternyata di balik itu semua ada kesombongan. Ada sebabnya, itu sombong dalam hatinya. Sombong dalam hatinya. Baik, bab berikutnya bab istina'il mal. Yaitu menjaga harta, perhatian terhadap harta. Jangan menyanyiakan harta. Maksudnya membuat harta, istina' itu maknanya membuat, tapi maksudnya itu menjaga harta, jangan disia-siakan. Kalau bisa punya harta demi kebaikan. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Hanash bin al-Harits an abihi qala kana rajulun minna tuntaju farasuhu fayanharuha. Ada seorang di antara kami, ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini asar, ini di antara kelebihan kitab Al-Adabul Mufrad, dia bukan hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi, tapi juga asar para sahabat. Beda dengan kitab Sahih Bukhari. Kitab Al-Adab dalam Sahih Bukhari, fokusnya ke hadis-hadis Nabi. Kalau Al-Adabul Mufrad, bukan cuma hadis-hadis Nabi, tapi dia juga menyampaikan perkataan para salaf. Para sahabat, para tabi'in. Seperti tadi, nasihat Ubay bin Ka'ab, nasihat Umar bin Khattab. Baik. Ada seorang di antara kami, kudanya melahirkan, baru kelahiran kuda. Fayanharuha, maka dia pun sembelih kudanya tersebut. Fayaqul ana aisyu hatta arkabu hadha. Apakah saya akan hidup terus sampai saya nunggangi kuda? Itu maksudnya, ngapain saya tunggu kuda ini besar baru saya tunggangi? Mungkin saya mati setelah ini. Mending kuda ini masih kecil saya sembelih, saya makan. Daripada saya tunggu dia besar baru saya tunggangi berapa tahun lagi? Mungkin kuda besar mungkin bertahun-tahun. Saya belum tuh hidup. Saya manfaatkan sekarang aja, saya sembelih, saya makan. Dia bilang begitu. Nah, ini kita hidup enggak mesti lama. Daripada saya nunggu-nunggu lama, saya manfaatkan sekarang, saya sembelih, saya makan. Daging kuda boleh atau tidak? Boleh. Faja'ana kitab Umar. Maka datanglah tulisan Umar, itu perintah Umar. Umar nulis kemudian disuruh sebarin. Dibuka, ini perintah dari Amirul Mukminin, seperti disebarkan. Maka datanglah perintah Umar melalui utusan-utusannya. Ada perintah an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanafusan. Perbaikilah perbaikilah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sungguhnya dalam perkara ada kelapangan. Dunia ini ada kelapangan. Yaitu perhatikan harta kalian, urus baik-baik, atau bahasa kita urusilah harta kalian, karena dalam urusan dunia ada kelapangan. Jangan asal-asalan seperti tadi, lahir sembelih saja. Jangan sembelih, tunggu dia besar. Kenapa harus disembelih? Jangan asal-asalan, karena ada kelapangan. Taib. Kita kembali bab istina'il mal. Istina'ul mal maksudnya itu perhatian terhadap harta, mengembangkan harta, dijaga agar menjadi banyak. Benar bahwasanya syariat menyuruh kita perhatian terhadap amal soleh. Bahwasanya kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Seperti perkataan Ibnu Umar, fa idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah.
Kalau kau sudah tiba di sore hari, jangan tunggu pagi, segera beramal. Kalau sudah pagi hari, jangan tunda lagi sampai sore hari. Wa khudh min hayatika li mautik wa sihatika li faraghik. Ya. Ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu, mumpung sehat sebelum matimu. Rasulullah juga bersabda, "Iqtanimu khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya misalnya hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ginaka qabla fakrik, mumpung punya uang sebelum datang kemiskinanmu. Faraga qabla syuglik, di antaranya waktu lapangmu sebelum datang kesibukanmu. Sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi Rasulullah menyuruh kita tidak melakukan namanya taswif, nunda-nunda, nanti. Bahkan dalam riwayat ketika Rasulullah menyebut tentang sebab banyak wanita masuk neraka, kata Rasulullah SAW, wa tusawwifna fil khair, kalian menunda-nunda kebaikan. Nanti aja. Dan ini penyakit bukan laki-laki, perempuan aja, laki-laki juga. Tapi banyak pada perempuan. Wa tusawwifna al khair, kalian menunda kebaikan. Maka kita disuruh untuk ingat kematian bisa datang kapan saja. Tetapi tidak melazimkan bahwasanya harta kita sia-siakan. Mungkin saya mati besok, mending sekarang saya begini, Enggak. Lakukan apa yang terbaik, adapun urusan mati serahkan kepada Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang hadis berikutnya. Jadi hadis ini yang kita sedang bahas ini mengingatkan bahwasanya sikap orang tadi, ada kuda baru lahir dia sembelih, itu salah dengan pikiran dia, saya belum tentu hidup sampai kuda ini besar. Ngapain saya tunggu dia besar baru saya naikin? Mending saya manfaatkan sekarang. Umar menjelaskan itu kesalahan. Seandainya kau pun mati, ini kuda besar bisa dimanfaatkan oleh keturunanmu atau keluargamu, kerabatmu. Maksudnya tidak ada sia-sianya. Maksudnya tidak harus syarat ini kuda ini besar kau harus hidup, tidak harus. Seandainya kuda ini besar kau mati, bukan berarti kuda ini sia-sia. Bisa untuk orang lain. Jangan berpikir dengan daripada saya belum tentu saya hidup sampai kuda ini besar, mending saya sembelih sekarang. Tidak begitu kata Umar bin Khattab. Perbaikilah harta kalian, urusi baik-baik karena ada kelapangan dalam hidup ini. Kalau bukan untuk kalian, untuk orang-orang setelahnya. Baik. Hadis berikutnya, dan ini mendukung apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, bahwasanya inna fid dunya balaghana au zadana ilal akhirah. Sungguhnya di dunia ada bekal kita untuk akhirat. Di dunia ada amal kita untuk akhirat. Maka dunia jangan juga dicampakkan, dibuang, tetapi di-manage untuk kebaikan. Karena dunia tercela bukan karena dunianya, bukan karena lidzatiha, tetapi karena penggunaan yang tidak benar terhadap dunia tersebut. Kalau dunia digunakan dengan baik, maka manfaat untuk dunia maupun akhirat. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Walid, qala hadatsana Hamad bin Salama an Hisham bin Zaid an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda, ini perhatikan, in qamatis saah, jika tiba hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian ada bibit korma kecil, yaitu korma yang muncul kemudian di samping induknya, kemudian dicabut, kemudian ditanam secara tersendiri. Namanya fasilah, korma-korma bibit korma yang kecil, anak-anak korma. Fa in istata'a alla takuma hatta yagrisaha falyagrisaha. Kalau dia mampu sebelum tiba hari kiamat masih sempat untuk menanamnya, maka tanamlah fasilah tadi, bibit korma tadi. Jadi kalau ada korma, biasanya di sampingnya muncul yang kecil-kecil, itu dicabut, ditanam ulang. Kata Nabi, kalau kau tahu sebentar lagi hari kiamat, tapi kau masih sempat untuk tanam, itu tanamlah. Itu korma yang kecil. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya harta diperhatikan. Bahwasanya harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta dari mana kau dapatkan dan kemana kau gunakan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau masih bisa produktivitas, meskipun dia bakal meninggal dunia, maka produktivitas. Karena kalau bukan buat dia, buat orang lain. At-Tabari rahimahullah membawakan riwayat dari Ammar bin Khuzaimah
bin Thabit qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li abi. Umar berkata kepada ayahku, "Ma yamna'uka an tagrisa ardaka?" Kenapa kau tidak menanami tanahmu, yaitu bercocok tanam di tanahmu? Qala, ayahku berkata, "Ana syekhun kabir amutu qadan." Ngapain? Saya sudah tua, entar lagi saya mati. Kata Umar, "A'zimu 'alaika la tagrisannaha." Aku tekankan kepada engkau, bercocok tanamlah meskipun sudah tua. Yaqulu Ammar, "Falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yagrisuha biyadihi." Maka aku melihat Umar bin Khattab tanam bersama ayahku, ma'a abi. Ya. Maka ini bagaimana Umar mengajarkan, kalaupun kau mati, manfaat buat apa? Ahli warismu. Kalau kita niatkan untuk ahli waris kita, atau kita sedekahkan, ternyata kita masih panjang umur. Betapa banyak orang menyangka bakalan meninggal, ternyata masih panjang umur. Kalaupun kita meninggal, ada manfaat dilanjutkan oleh keturunan kita. Maka memperhatikan harta, memproduktivitas harta tidak bertentangan dengan zuhud. Ada orang kerja hartanya banyak tapi dia niatnya untuk akhirat. Jangan berpikir pendek, kita sebentar lagi sebentar mati kemudian harta kita buang. Enggak, Islam tidak mengajarkan demikian. Karena dalam Islam ada perintah untuk bayar zakat, perintah untuk berinfak, untuk bersedekah, perintah untuk membantu karib kerabat, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, perintah untuk bangun masjid, perintah banyak kebaikan. Perintah untuk gali sumur, perintah untuk macam-macam, untuk jihad. Jihad biayanya sangat besar. Kalau zaman dulu, wa idulakum mastata'tum min quwwah min ribatil khail. Persiapkan panah, persiapkan kuda. Kuda mahal dari dulu. Maksudnya untuk jihad juga butuh biaya banyak. Maka seorang ketika perhatian kerja dengan baik, bukan berarti dia tidak zuhud. Zuhud itu terkait dianya. Kalau dia ternyata dapat dunia terus dia cinta dunia, itu namanya tidak zuhud. Tapi kalau dia kerja punya dunia tapi hatinya akhirat, maka dia orang zuhud meskipun hartanya banyak. Meskipun hartanya banyak. Dia justru cari harta untuk akhirat. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membantu orang tua tadi untuk bercocok tanam. Ya. Padahal dia Amirul Mukminin. Sampai turun tangan ikut bercocok tanam. Bukan pencitraan. Memang bantu karena dia ingin orang ini tidak nongkrong aja, tapi bekerja ada bisa dimanfaatkan. Harta jangan disia-siakan. Maksudnya jangan menyia-nyiakan apa? Harta. Kalau bisa berproduktivitas lakukan, jangan disia-siakan karena ada maslahatnya untuk kita atau untuk orang-orang setelah kita. Dan para salaf punya perhatian terhadap itu. Seperti Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan dia punya tanah di Taif namanya Al-Wahad ya. Bahwasanya dihitung a'wat yaitu kayu-kayu yang untuk tanaman anggur di kebunnya sampai jumlahnya sejuta pohon anggur. Itu anggur di kayu tersebut ada sejuta. Ya, menunjukkan bagaimana dia perhatian terhadap kebunnya. Karena kalau kita punya harta kita bisa banyak beramal ya. Namun ingat yang saya selalu ingatkan bahwasanya banyaknya harta sering melalaikan. Maka ketika seorang mencari harta harus diimbangin dengan niat yang benar. Kalau tidak maka dia bablas dan dia lupa akhirnya dia bukan niatnya untuk akhirat tapi sekedar untuk tafakhur. Untuk bangga-banggaan punya mobil lebih bagus, banyak-banyakan mobil, banyak-banyakan rumah, banyak-banyakan anak sehingga niatnya malah salah. Seperti itu maka dia sudah terjebak. Itulah dia telah tertipu dengan dunia. Tapi kalau dia ketika mengelola hartanya niatnya untuk akhirat, maka itu yang diinginkan. Ni'mal malu shalih rajulis shalih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik. Maka hati-hati waspada. Sibuk kerja 24 jam ternyata tidak ada untuk akhirat. Itu dunia murni. Untuk bangga-banggaan, beli mobil baru, beli baju baru, beli rumah baru, bangga saya baru bikin villa baru, itu jadi bahan ceritaan. Bahan ceritaan, sehingga dia benar-benar tenggelam dengan dunia. Ikut fashion, ikut mode-mode, terbawa tanpa dia sadari. Niatnya berubah.
Imam Bukhari berkata qala hadatsana Khalid bin Makhlad Al-Bajali qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala akhbarani Yahya bin Sa'id qala akhbarani Muhammad bin Yahya bin Habban an Daud bin Abi Daud qala li Abdullah bin Salam. Berkata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "In sami'ta bid-dajjal qad kharaja." Kalau engkau mendengar Dajjal sudah keluar, wa anta ala wadiyatin tagrisuha, kalau sementara kau sedang sibuk menanam korma kecil, anak korma, fala ta'jal, maka jangan terburu-buru. Dajjal sudah keluar, jangan buru-buru. Fala ta'jal an tusliha, tenang-tenang aja, santai, tanam aja. Fa inna linnasi ba'da dzalika aishan, karena masih ada kehidupan ya bagi manusia setelah itu. Yaitu masih ada kesempatan. Tanam aja, meskipun Dajjal muncul bukan berarti kemudian mati semua, tidak ya, masih ada. Tanam aja. Nanti biarkan apa yang terjadi. Maka ini nasihat dari Abdullah bin Salam sama seperti nasihat Nabi. Jika tegak hari kiamat dan masih ada kerjaanmu untuk tanam anak korma, tanam aja. Ini salah satu manfaat yang bisa saya kerjakan. Istilahnya kalau kita mau hari kiamat, kita ada kebaikan, kita mau berbakti sama orang tua, kasih makan anak, ada urusan yang baik. Ini kebiasaan saya setiap hari dan niat saya baik. Ini lanjutkan aja. Hari kiamat sudah mau apa ini? Sudah hari kiamat. Ini kebiasaan saya, kebaikan saya, ngurusin harta untuk anak-anak, lakukan, lanjutkan. Maka sampai pun kau dengar Dajjal sudah keluar, maka lanjutkan, jangan buru-buru tinggalkan, lanjutkan saja. Maka seperti zaman sekarang ada isu Entar lagi hari kiamat. Taib, hari kiamat kita siap-siap. Kalaupun tidak hari kiamat kita mati. Ada kiamat sugro, yaitu mati. Man mata faqad qamat kiamatu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamat. Kiamat yang di mana bumi dan macam-macamnya langit jatuh itu semua namanya kiamat kubro. Dan kita belum tentu ketemu dengan kiamat kubro, karena kiamat kubro ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar biasanya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi. Maka ini tanda-tanda besar, sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Di sini Nabi menjelaskan, kalaupun sudah keluar tanda-tanda besar, maka seorang tetap dalam kesibukan yang bermanfaat, baik akhirat maupun apa? Duniawi. Ini jelas. Apalagi kalau tanda-tandanya masih jauh, maka seorang berusaha untuk memanage hidupnya agar bermanfaat. Kenapa saya ketemu ada sebagian orang, kata dia, Ustaz, kemarin ada dai yang suruh beli kuda. Kenapa? Sebentar lagi hari kiamat. Harus punya kuda. Padahal kuda murah atau mahal? Mahal. Belum lagi maintenance-nya mahal. Sebentar lagi hari kiamat. Terus sudah tinggalkan, pindah ke tempat lain. Seakan-akan besok hari kiamat. Kalaupun besok hari kiamat tidak begitu juga ya. Tetap saja kita menjalankan manfaat bagi kita. Bukan berarti kita memandang enteng, tidak. Tetap seorang melakukan aktivitasnya yang baik. Bukan berarti ketika hari kiamat harusnya semua hijrah, bikin perkampungan baru, namanya perkampungan akhir zaman. Kemudian naik kuda, mungkin naik himar, mobil bensin habis, mobil habis, semua habis semua. Ternyata bensin habis, ada listrik habis mungkin. Maksudnya kekhawatiran itu ada, tapi jangan kemudian kita melakukan suatu perbuatan yang signifikan yang justru beri mudarat kepada kita. Sehingga dunia kita terbengkalai, harta kita akhirnya jadi sia-sia. Akhirnya kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Seperti kemarin ada yang bilang sebentar lagi semua sumber energi akan hilang, bensin dan segalanya. Mending kita harus punya tanah, kita tanam sawah sehingga kita tidak perlu untuk kebutuhan luar. Padi di situ, terong di situ, karena sebentar lagi semua pada binasa. Taib, untuk menjalankan ini pun susah, tanah mahal. Terus tanam bibit juga enggak gampang, belum pestisidanya, belum macam-macamnya. Maksudnya berubah signifikan enggak semudah yang kita bayangkan. Taruhlah semua orang akhirnya miskin, kita saja yang punya apa? Punya padi, punya terong, kira-kira orang datang ambil enggak? Rebutan ambil, dijarah, semua orang kelaparan. Maksud saya, oke saja tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Sehingga akhirnya kerjaan yang sudah kita jalan dengan baik, sudah ada hasilnya, artinya kita terbengkalai gara-gara kekhawatiran yang berlebihan.
Sudah hari ini nggak boleh pakai ini, kita rubah sekarang. Sekarang nggak usah pakai gas, kita pakai kayu bakar sekarang karena gas sebentar lagi habis. Ya, nanti kalau habis aja baru kita pakai kayu bakar. Sekarang masih ada, nikmati yang ada. Daripada nanti orang berubah signifikan, hidupnya lebih susah. Tapi kita lanjutkan bab dakwatil mazlum. Bab tentang doa orang dizalimi. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Ja'far an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda salatu da'awatin mustajabat. 3 doa yang dikabulkan. Dakwatul mazlum, doanya orang terzalimi. Wa dakwatul musafir, doanya orang bersafar. Dakwatul walid ala waladihi, doanya orang tua keburukan bagi anaknya. Doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Ini di antara 3 doa yang dikabulkan. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada hijab antara doa orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tersebut akan terangkat menembus langit sampai kepada Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sebutkan 3. Pertama, doa orang dizalimi. Maka seorang waspada. Dalam kisah hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah berkata, Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kau akan berdakwah di Yaman. Dan kau akan berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Kalau mereka, jadikanlah dakwah pertamamu adalah la ilaha illallah, masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, kabarkan mereka wajib untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mau salat 5 waktu, fa alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ila fuqara'ihim. Kabarkan kepada mereka wajib bagi mereka bayar zakat, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Kemudian kata Nabi, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kalau mereka sudah mau bayar zakat, jangan pilih hewan zakat yang paling bagus. Misalnya mereka harus bayar zakat kambing. Maka ketika harus bayar 1 kambing, jangan pilih kambing yang paling bagus. Pilihlah kambing yang sedang-sedang aja. Ketika mereka punya sapi banyak, mereka harus bayar sapi. Jangan pilih sapi yang paling bagus. Pilih sapi yang wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kalau kamu ambil sapinya yang paling bagus atau kambingnya yang paling bagus, berarti kau zalim. Atau ontanya yang paling bagus, kau zalim. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau mereka mau bayar zakat, wa iyyaka wa qara'imi amwalihim. Hati-hatilah, jangan mengambil zakat dari yang terbaik. Wattaqi da'watal mazlum, dan waspadalah dengan hati doa orang yang dizalimi. Karena kalau kau ambil hewan yang terbaik, misalnya kewajibannya bayar 1 kambing, tapi cari kambing yang gemuk, ini kurus, kamu yang gemuk aja. Harusnya kau ambil yang sedang. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu gemoy, jangan terlalu kurus. Yang sedang-sedang itu diambil. Kalau kau ambil yang terlalu gemoy, kau zalim. Kalau kau zalim, hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Saya mikirin hadis ini. Padahal ini mengambil zakat milik negara, benar atau tidak? Hartanya orang miskin. Itu pun ketika ngambil enggak boleh sembarang. Jangan ngambil yang paling bagus. Padahal memang dia wajib untuk bayar zakat. Padahal Mu'adz sedang menjalankan perintah Nabi untuk mengambil zakat. Tapi kalau dia salah dalam praktek mengambil zakat, maka dia telah menzalimi. Dan kalau dia sudah menzalimi, bisa orang yang dizalimi tadi berdoa buruk untuk dia. Dan kalau orang yang dizalimi sudah berdoa, akan mengenai cepat atau lambat, walau ba'dahin. Dalam riwayat walau ba'dahin, cepat atau lambat akan kena. Kalau enggak sekarang, nanti, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi. Dia terkena kecelakaan, kebinasaan, dia tidak sadar gara-gara dosanya 10 tahun lalu, dia enggak tahu. Kalau enggak sekarang di akhirat, dia akan binasa. Makanya hati-hati, ini padahal bukan ngerampas harta orang, ini lagi ngambil zakat. Mu'adz sedang menjalankan tugas negara dan itu kambing bukan buat dia tapi buat apa? Kaum muslimin. Itu pun dia bisa zalim ketika dia mengambil kambing yang besar. Harusnya dia mengambil kambing ya wajar. Gimana kalau kita ngambil harta orang? Gimana kalau kita ngambil harta orang yang bukan hak kita? Bagaimana harta tersebut kalau kita bukan buat negara, masukin kantong kita? Waliyadzubillah, ngeri. Kita ngambil harta orang meskipun buat negara tapi tidak sesuai, kita dosa. Apalagi kita ngambil harta orang buat masuk kantong kita. Waduh, ini repot deh. Akan terkena kebinasaan cepat atau lambat. Kalau bukan di dunia, kenanya di mana? Di akhirat. Maka orang dizalimi, doanya berbahaya.
akan mengenai cepat atau lambat. Baik. Di antara doa yang dikabulkan dakwatul musafir. Orang musafir doanya dikabulkan. Kenapa? Dia dalam kondisi perlu perhatian. Orang musafir itu apalagi musafir zaman dulu, mungkin sekarang ringan. Kalau zaman dulu harus melewati padang pasir, di bawah terik matahari, lewat daerah-daerah tidak ada warung kopi, memampir makanan bisa jadi habis tengah jalan, terik, capek, letih. Naiknya naik onta. Saya naik onta enggak kuat. Emang enak naik onta? Susah naik onta, naik turun gini. Boleh kalau ontanya nakal. Kita naik mobil, naik pesawat. Dulu safar susah. Makanya Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah potongan dari kesusahan. Ya, seorang meninggalkan istrinya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Yang biasa dia sama istrinya enggak sama istri. Yang biasanya dia makan enak yang dia suka, dia enggak bisa makan sesukanya. Dia bisa tidur di tempat yang dia nyaman. Ada orang tidak bisa tidur sekali datang dia harus adaptasi dulu berapa baru ada susah tidur. Ada orang Masya Allah datang di hotel manapun, hotel bintang 7, bintang 3, bintang 1, bintang setengah, ceret, langsung ngorok. Ada begitu. Tapi ada orang susah. Maka kita minal azab. Nah, makanya orang seperti musafir ini dia banyak dapat keringanan. Dia boleh tidak puasa, salatnya pun dikosor 4 jadi 2, tidak perlu dia salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Di antara rahmat Allah yang Allah berikan dia, doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Maka seorang kalau sedang bersafar, jauh dari kesombongan, asy'ath akbar, rambutnya semerawut, penuh dengan debu, angkat tangan. Orang semakin tawadhu, semakin mudah dikabulkan doanya. Makanya Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sedang sujud, sedang di puncak tawadhu. Fa amma sujud fajtahidu fid du'a. Kata Nabi, adapun ketika sujud berdoalah dengan sungguh-sungguh, faqaminu istajaba lakum, maka mudah dikabulkan. Taib. Maka kalau bersafar jangan lupa berdoa, doa kebaikan. Apalagi safar, kemudian apalagi di hari Jumat sore, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua atas keburukan anaknya. Ya, mungkin anaknya sudah kurang ajar, tidak tahu membalas kebaikan, orang tuanya marah, kemudian doain keburukan, maka ini mudah mengenai anaknya. Maka seorang waspada kalau lagi marah, jangan sampai doa keburukan bagi anak, karena saat itu sangat mudah dikabulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.